hari ini kita mau belajar matematika wajib kelas 11 dengan materinya adalah turunan. Dengan submaterinya adalah kita mau belajar yang namanya jenis ekstrim suatu fungsi. Kemarin setelah kita belajar mencari titik stasioner dan mencari nilai stasioner, hari ini kita akan belajar jenis ekstrim suatu fungsi. Nilai stasioner adalah bakal calon dari jenis nilai ekstrim fungsi. Ada dua jenis ekstrim fungsi, yaitu yang pertama adalah nilai balik maksimum atau disebut sebagai nilai maksimum relatif. Yang kedua adalah nilai balik minimum atau disebut sebagai nilai minimum relatif. Untuk menentukan jenis ekstrim suatu fungsi, kita bisa menggunakan uji turunan dan sketsa grafiknya. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana sih konsepnya. Yuk kita belajar untuk contoh soal yang pertama. Perhatikan soalnya. Dengan menggunakan uji turunan pertama, tentukanlah jenis ekstrim dan nilai ekstrim dari fungsi f(x) sama dengan min x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 10. Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah kita harus mencari dulu siapakah stasionernya, di manakah dia diam. Karena untuk mencari fungsi ekstrim jenis fungsi, kita ngerti dulu dia diamnya di mana, gitu ya. Nah, sekarang kita cari dulu. Yang pertama adalah syarat stasioner. Syaratnya apa syaratnya? Turunan pertamanya harus sama dengan 0. Sekarang kita turunkan ini. Berapakah turunannya? Min x kuadrat ditambah 4x tambah 10. Turunannya adalah min 2x ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian 4 pindah arah kanan menjadi min 2x sama dengan negatif 4. X nya berapa? X sama dengan min 4 dibagi min 2. X sama dengan 2. Ingat, setelah ketemu X kita harus mencari apa? Y. Nah, Y itu adalah nilai stasionernya. Bagaimana kita mencarinya? Nanti untuk mencari nilai stasioner atau Y, kita masukkan ke sini. Ingat, fx itu adalah Y. Oke ya. Berarti kita masuk nanti X-nya diganti angka 2. Oke, berarti menjadi F dalam kurung 2 sama dengan min 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2 ditambah 10. Berarti F2 sama dengan negatif 4 ditambah 8 ditambah 10. Berapakah nilai dari F2? Sama dengan 14. Berarti kesimpulannya kalau ditanyakan titik stasioner di mana? Di 2,14. Tetapi kita tidak mencari titik stasioner. Nah, apa yang kita lakukan? Sekarang kita uji pakai tabel. Buat tabel seperti ini, namanya adalah tabel uji turunan pertama dan sketsa kurva. Untuk baris pertama itu adalah kisaran pembuat stasioner. Kisarannya itu apa? Kan dimulai x-nya 2. Terus dulu tengah-tengahnya ini. Tengah-tengahnya ini adalah x sama dengan 2. Kalau begitu, kalau sebelah kanan berarti dia lebih besar dari 2. Kalau ke kiri, dia kurang dari. Itu namanya kisaran stasioner. Berarti ini X-nya lebih besar dari 2. Kalau ini X-nya kurang dari 2. Setelah kita isi kisaran stasioner, sekarang kita lihat kondisi turunannya bagaimana. Contoh, misalnya turunan pertamanya adalah min 2x tambah 4. Sekarang kita masukkan sembarang angka. Masukkan sembarang angka, misalnya kalau X-nya kurang dari 2, misalnya masukin 0 gitu ya. 0 masukkan ke sini. Nah, kita hitung ya. Berarti min 2 kali 0 ditambah 4. Nilainya adalah 4. Berarti kondisinya angka 4. 4 itu apa? Turunan pertamanya lebih besar dari 0. Karena angka 4 itu lebih besar dari 0. Sekarang kita masukkan kalau X-nya 2. Kemana? Masukkan ke turunan pertama ini. Berarti min 2 kali 2 min 4. Min 4 tambah 4 0. Berarti kondisi dari turunan pertama adalah sama dengan 0. Kita tulis F aksen X-nya sama dengan apa? 0. Nah, sekarang kita masukkan lagi. Kalau X-nya lebih besar dari 2, ambil contoh misalnya angka 3. Angka 3 masukkan ke sini. Berapa kali nilainya? Min 2 kali 3 berarti dia negatif
6, negatif 6 ditambah 4, negatif 2. Min 2 itu artinya kurang dari 0. Berarti kondisinya adalah f aksen x-nya adalah kurang dari 0. Setelah kita mengisi baris yang ini, baris yang ketiga yaitu kondisi kurva fx. Maksudnya apa? Kalau f aksen x lebih besar dari 0, itu dia termasuk syarat apa? Fungsi naik, karena turunannya lebih besar dari 0. Berarti kondisinya apa dia? Dia naik. Kemudian kita lihat kalau f aksen x sama dengan 0 itu artinya apa? Itu adalah syarat dari stasioner. Berarti kondisinya apa? Kondisinya adalah stasioner atau diam. Kemudian kalau dia f aksennya kurang dari 0, itu syarat dari apa? Syarat dari fungsi turun. Berarti kondisi kurvanya apa? Turun. Setelah kita isi kondisi kurva, sekarang kita coba sketsa kurvanya kayak apa. Kurvanya kalau dia naik berarti seperti ini kira-kira. Naik. Kemudian dia stasioner, diam seperti ini garis lurus. Kemudian dia turun. Oh, berarti nanti kira-kira bentuknya kayak gunung. Nah, kalau gunung berarti jenis ekstrimnya apa? Tentu adalah nilai balik maksimum. Sehingga kesimpulannya apa? Jenis ekstrimnya apa? Nilai balik maksimum. Sekarang kalau ditanyakan berapakah nilai ekstrimnya, nah nilai ekstrim itu adalah y-nya. Berapa tadi? Yaitu 14. Berarti untuk nilai ekstrim dari kurva ini adalah f2 sama dengan 14. Dengan kata lain, kalau kita bisa ngerti gambar sketsa kurvanya adalah sebuah gunung, maka dia pasti adalah nilai balik maksimum. Sedangkan kalau kurva yang nanti bentuknya kayak lembah, otomatis dia adalah nilai balik minimum. Nah, sekarang kita buktikan apa sih? Apakah benar sih seperti di kurvanya? Nah, sekarang lihat, saya punya gambar seperti ini, ternyata terbukti kurvanya itu kayak gunung. Kemudian titik puncaknya atau stasionernya berapa? Lihat tuh, 2,14, yang berarti nilai ekstrimnya adalah nilai ekstrim maksimum karena dia bentuknya gunung. Kemudian nilai ekstrimnya berapa? 14, paling tinggi itu 14. Nah, sekarang bisa ngerti kan maksud dari jenis nilai ekstrim. Semoga untuk contoh soal yang pertama bisa dimengerti ya. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang kedua. Perhatikan soalnya. Dengan menggunakan uji turunan pertama, tentukanlah jenis ekstrim dan nilai ekstrim dari fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4. Nah, sekarang kurvanya pakainya pangkat 3. Apa yang kita lakukan? Pertama kali selalu kita cek dulu kapan dia diam, kapan dia stasioner, gitu ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu berapakah nilai stasionernya. Nah, syarat dari stasioner apa? Turunan pertama itu harus bernilai 0. Sekarang kita turunkan dulu berapakah turunan dari ini? Berarti dia sama dengan x pangkat 2 min 2x min 3 sama dengan 0. Kalau ketemu persamaan kuadrat, apa yang kita lakukan? Kita harus faktorkan dulu. Bagaimana caranya? Berarti ini x, ini juga x. Nah, kurung gini ya. Ada x, ada x. Sekarang cari dua angka. Kalau dikali min 3, tapi kalau dijumlah min 2. Berarti ini angka 3, ini angka 1, ini yang min, ini yang plus. Setelah ketemu pemfaktorannya, sekarang kita cari akar-akarnya. Berarti x tambah 1 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Pindah luas, 1 kanan jadi x sama dengan min 1, atau kalau min 3 kanan jadi apa nih? X sama dengan 3. Sehingga ada dua nilai x. Kalau ada dua nilai x, artinya akan ada dua nilai y juga. Sekarang kita cari satu persatu nilai y ya. Masukkan untuk nilai min 1, masukkan ke sini. Oke, berarti untuk f min 1 masukkan ke dalam persamaan ini menjadi 1/3 kali min 1 pangkat 3 dikurangi min 1 pangkat 2 dikurangi
3 kali min 1 ditambah 4. Setelah dihitung, kalau dimasukin min 1 hasilnya adalah 52/3. Udah ketemu dulu. Satu. Sekarang kalau X yang kedua yaitu angka 3, kita masukkan ke sini. Berarti F 3 sama dengan 1/3 kali 3 pangkat 3 min 3 pangkat 2 min 3 kali 3 ditambah 4. Setelah dihitung, hasilnya kalau dimasukin angka 3 adalah negatif 5. Berarti kita dapat 2 titik stasioner. Di mana? Di min 1,52/3 atau 3,-5. Setelah ketemu ini, sekarang kita uji menggunakan tabel uji. Kalau tadi satu stasioner itu ada 3 kolom, sekarang kalau 2 titik stasioner kolomnya ada 5. Nah gitu ya. Isinya apa aja? Sama seperti ini. Untuk kisaran pembuat stasionernya ini ada min 1 dan 3. Naruhnya di mana? Ini berarti X-nya sama dengan min 1. Kalau di sini X-nya sama dengan 3. Nah itu naruhnya. Sedangkan kalau sebelah kiri berarti dia kurang dari min 1. Sedangkan kalau ke kanan berarti dia lebih besar dari 3. Terus yang tengah-tengah diisi apa? Di tengah-tengah diisi di antara min 1 sampai 3. Berarti min 1 kurang dari X kurang dari 3. Nah ini adalah cara penulisan kisaran pembuat stasionernya. Setelah baris pertama sudah, sekarang kita lihat baris kedua yaitu kondisi turunan pertamanya. Misalnya kita masukkan nih X kurang dari min 1. Ambil contoh angka berapa? Angka min 2. Angka min 2 nanti dimasukkan ke dalam turunan ini. Nah, masukkan sini. Berarti menjadi berapa lagi? Min 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali min 2 dikurangi 3. Hasilnya adalah 5. 5 itu berarti dia lebih besar dari 0, sehingga kondisinya adalah F aksen X-nya lebih besar dari 0. Sekarang kita masukin kalau min 1 ke turunan pertamanya di sini menjadi min 1 pangkat 2 dikurangi 2 kali min 1 dikurangi 3, hasilnya adalah 0. Berarti kondisi turunan pertamanya adalah sama dengan 0. Kita tulis di sini F aksen X-nya dia sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat di antara min 1 sampai 3, angka yang paling gampang angka berapa? Angka 0 ya. Angka 0 dimasukkan ke dalam turunan pertama ini. Berarti 0 pangkat 2 dikurangi 2 kali 0 dikurangi 3. Berapa hasilnya? Hasilnya negatif 3. Negatif 3 artinya adalah kurang dari 0. Berarti kondisinya adalah F aksen X-nya kurang dari 0. Sekarang kita masukkan kalau X-nya 3 ke turunan pertama ini, berarti 3 pangkat 2 min 2 kali 3 min 3, hasilnya adalah 0. Berarti kondisinya adalah sama dengan 0. Kita tuliskan sini ya. F aksen X-nya dia sama dengan 0. Sekarang yang terakhir, kalau X-nya lebih besar dari 3, ambil contoh angka 4, masukkan ke sini. Berarti dia 4 pangkat 2 dikurangi 2 kali 4, 16 kurangi 8 dikurangi 3, berarti sama dengan 5. Dengan demikian 5 lebih besar dari 0. Berarti kondisinya untuk yang di sini adalah F aksen X-nya adalah lebih besar dari 0. Setelah ketemu kondisi F aksen, sekarang kondisi kurva F-nya bagaimana? Ingat, kalau dia lebih besar itu artinya syarat dari fungsi naik. Berarti tulis di sini naik. Kemudian kalau dia sama dengan, artinya apa? Stasioner atau diam. Berarti ini adalah stasioner. Kemudian kalau dia kurang dari 0, maka adalah sifat dari fungsi turun. Tulis turun. Kemudian kalau dia sama dengan, berarti artinya apa? Stasioner juga. Berarti stasioner. Kemudian untuk yang terakhir, kalau dia lebih besar dari 0, maka dia adalah fungsi naik. Ya, ditulis ini adalah naik. Setelah ketemu semuanya, sekarang kita sketsa kurvanya. Ya, kita gambar sketsanya. Yang pertama naik, berarti kira-kira seperti ini nanti. Ya naik. Kemudian stasioner dia diam sebentar. Diam. Kemudian dia turun.
turun, kemudian dia diam di bawah, stasioner, kemudian dia naik. Nah, seperti ini. Berarti nanti kira-kira kurvanya itu ada satu gunung dan satu lembah. Nah, dengan demikian, kalau ada satu gunung, satu lembah, kesimpulannya apa? Nanti untuk kurva ini memiliki dua jenis ekstrim. Yang pertama adalah nilai ekstrim maksimum dan nilai ekstrim minimum. Dia punya dua. Nah, nanti kita tulis nih. Kesimpulannya adalah jenis ekstrimnya apa? Yaitu nilai balik maksimum dan nilai balik minimum. Sekarang kita cari berapakah nilainya, mana yang max, mana yang min. Yang max tentunya yang gunung. Ini gunung. Nanti gunung di mana? Di min 1. Min 1 berapa nilainya? Oh, 5 2/3. Berarti untuk nilai balik maksimum itu ada di mana? 5 2/3. Tulis di sini. Berarti untuk F min 1 itu adalah 5 2/3. Sedangkan kalau minimum berarti dia lembah. Di mana lembahnya? Di sini lembahnya. Berapa dia? 3. Berarti kalau 3 X-nya berapakah iya? Min 5. Nah, berarti untuk nilai balik minimumnya adalah F3 itu sama dengan negatif 5. Buktinya apa sekarang? Apakah betul seperti ini? Nah, ini saya berikan gambar di samping. Dengan pemrograman kita bisa lihat gambarnya benar-benar ada satu gunung dan satu lembah. Dan benar-benar nilai stasioner adalah di min 1,52/3 sama yang paling bawah itu adalah 3,5. Dan nilai balik maksimumnya itu yang gunung, sedangkan nilai balik minimumnya adalah yang di lembah. Dari gambar terbukti. Nah, saya berharap dari dua contoh ini anak-anak bisa mengerti, menentukan kapan dia nilai balik maksimum, kapan dia nilai balik minimum dengan menggunakan uji turunan dan sketsa grafik yang ada. Saya berharap pemaparan dua contoh soal dan materi yang saya berikan mudah dimengerti sehingga anak-anak nggak bingung kapan dia memiliki nilai balik maksimum, kapan dia memiliki nilai balik minimum. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya. Bahkan kalau perlu sharekan ke seluruh anak-anak di Indonesia agar mereka juga belajar konsep dari jenis nilai ekstrim yang ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.